اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم لا مؤتي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, nikmat masih diberikan oleh Allah kepada kita. Meskipun mungkin kalau dalam keadaan kita sedang berkumpul begini, kita tidak merasakan nikmatnya kumpul ini. Tapi ketika nanti datang waktu di mana kita tidak bisa lagi melakukan yang semacam ini, kita akan merasakan bahwa ini sebuah nikmat yang besar. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain itu banyak yang sudah diuji oleh Allah sehingga tidak bisa lagi berkumpul demikian karena pemerintahnya telah menetapkan larangan untuk melaksanakan salat berjamaah atau perkumpulan apapun, dan mereka juga terhalang karena rasa cemas dan takut terhadap apa yang sedang mewabah di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya berpendapat mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi apa yang saya lakukan ini, bahwa terlalu banyaknya informasi yang disampaikan mengenai virus ini kadang-kadang membuat informasi itu bisa overload, ya, apalagi di negara kita kadang-kadang tidak seimbang antara informasi menyangkut bahayanya virus ini dengan informasi yang meneguhkan bahwa ini akhirnya akan berakhir, akan berlalu. Sebab dalam kehidupan dunia ada sunnatullah yang demikian ini. Apalagi kemudian dibayang-bayangi rasa ketakutan dan informasi, kalau Anda bukan menjadi korban, maka Anda akan menjadi orang yang menularkan kepada orang lain. Ini kita semakin bingung. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, kita dibayang-bayangi jangan-jangan kita menjadi sebab orang lain mendapatkan keburukan ini. Maka menurut saya, Bapak Ibu sekalian, justru di suasana dan situasi yang seperti ini, itu kita sebenarnya dibutuhkan bukan dalil-dalil akli saja, tapi kita membutuhkan dalil-dalil naqli. Sekali lagi, bukan hanya dalil-dalil akli, tapi kita butuh dalil-dalil naqli. Dalil-dalil naqli itu adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak berpikiran bahwa setiap orang yang mati karena corona itu mesti su'ul khatimah, waliyadzubillah. Padahal Rasulullah justru mengatakan mereka yang menjadi korban wabah yang demikian, kalau dia mukmin itu syahid. Belum tentu sekian dokter yang muslim yang meninggal itu. Kalau Allah tetapkan kematiannya oleh sebab yang lain, belum tentu dia bisa mendapatkan kematian dalam predikat sebagai seorang yang syahid. Jadi saya ketika mendengar kabar saudara-saudara kita, dokter-dokter kita yang muslim itu meninggal dunia, kita sedih karena kita butuhkan mereka. Tapi pada sisi yang lain, itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, karena menurut hadis dalam riwayat Siti Aisyah, orang yang meninggal dalam suasana mewabahnya penyakit yang demikian, kalau dia mukmin itu syahid. Syahid.
Sehingga kita jangan sampai kemudian orang yang kena virus corona itu lebih buruk daripada orang yang kena virus AIDS misalnya. Dalam pikiran kita seperti itu sekalian ini. Padahal sekali lagi seorang mukmin itu bisa saja meninggal, dia hanyut dalam banjir atau tertimbun tanah longsor, atau dia meninggal dunia kecelakaan lalu lintas, seorang mukmin. Tapi apabila dia seorang mukmin itu, maka predikat mukminnya itu tidak hilang. Tidak hilang hanya karena dia matinya itu tertabrak mobil atau tertimbun tanah longsor. Bisa jadi orang yang meninggal di atas pembaringannya, itu tidak mendapatkan kedudukan semulia orang yang meninggal ketika hanyut banjir. Karena sudah saya katakan kemarin itu, yamutul mar'u ala ma ahya alaih wa yub'atsu ala ma yamutu alaih. Manusia itu akan mati keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kehidupan yang dijalaninya. Bukan bagaimana ketika dia mati, bukan dengan cara apa dia mati, tapi bagaimana dia menjalani hidup itu. Allah tidak menyia-nyiakan amal seorang mukmin yang sudah beriman, ahli ibadah. Seandainya Anda yang menjadi korban corona tadi, keimanannya itu tidak hilang, tidak sia-sia, amalnya tidak sia-sia, meskipun ia meninggal dunia karena virus corona. Jadi waspada boleh, bahkan harus. Waspada itu harus. Ikhtiar untuk tidak terkena harus dilakukan. Tapi jangan ada kecemasan dan kepanikan. Sekarang ini kita mau salaman ragu-ragu sekali. Saya sering kalau di sini atau tempat mana, saya lihat kanan kiri saya itu, saya ini orang di kanan kiri saya itu sebenarnya kepingin salaman, tapi takut kalau ketularan atau menularkan. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang di masjid itu relatif lebih bersih daripada orang-orang yang ada di dalam kerumunan yang lain. Lebih bersih. Apalagi kalau di antara antum yang ke masjid subuh ini sudah mandi jam 3:30 misalnya, sudah dibasuh dengan sabun segala macam, lebih bersih kita ini. Mukmin itu lebih bersih. Tapi memang tidak menjamin bahwa itu kita akan selamat dari virus, karena itu semua tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai tadi malam, bahkan tengah malam tadi itu saya melihat hiruk pikuknya, malah saya khawatir membuat kecemasan ini yang lahir tindakan-tindakan yang irasional. Kalau ada muncul di WA, ada orang jahat misalnya mengatakan suruh minum ini, padahal itu sama sekali tidak ada manfaatnya untuk virus itu. Bisa jadi masyarakat karena panik mengambil itu. Ya, sekarang ini saya contohkan sekalian. Orang mencari alkohol, mencari botol di Semarang, padahal sabun mandi di rumah itu digunakan untuk mencuci tangan sudah sangat cukup. Karena menurut para ahli, virus ini itu bajunya atau bungkusnya, casingnya itu sangat rapuh terhadap deterjen. Wallah, ini ada Pak ahli kesehatan, itu sangat rapuh pada deterjen. Itu kita jalankan, cuci tangan pakai sabun, cucinya yang bersih begitu. Jadi sekali lagi, ikhtiar boleh, waspada boleh, tapi jangan cemas. Jangan cemas. Jalankan kehidupan ini, karena sebenarnya kita sudah ada tuntunannya. Tidak ada virus pun kita sudah dituntun oleh Islam untuk berlaku bersih. Coba bayangkan sekalian, biasanya kita kalau wudu itu kita mengabaikan namanya istinsyar dan istinsyaq. Memasukkan, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali. Barangkali dalam keadaan begini, ini hikmahnya supaya kita dapat pahala sunnah. Wudu kita sempurnakan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu memberikan tuntunan doa-doanya.
Ketika menghirup air itu doanya apa? Ketika mengeluarkannya itu doa apa? Yang doa itu ada kaitannya dengan apa yang sekarang terjadi ini. Kenapa ini tidak disosialisasikan? Kenapa ini tidak digencarkan? Padahal umat muslim itu mayoritas. Yang dipukul dulu adalah perkumpulannya. Oke lah kalau tidak berjabat tangan segala macam. Tapi rasa-rasanya kalau di Semarang ini menurut saya ini keadaannya belum sampai harus ada larangan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Menurut saya, karena justru ini kita butuhkan sekalian ini. Maka saya sekalian pada kesempatan ini ingin mengawali untuk menyampaikan dalam tausiah ini satu hadis sahih, hadis yang sangat penting, bahkan sangat pentingnya Imam An-Nawawi menjadikan hadis ini itu sebagai salah satu dari 42 hadis yang beliau susun di dalam Al-Arba'un An-Nawawi. Saya sampai hari ini belum mendengar hadis ini diungkap yang sebenarnya kalau kita pahami dan kita lakukan, kita terapkan, kita amalkan jauh hari sebelum timbulnya masalah ini, kita akan merasakan manfaatnya pada saat keadaan demikian ini. Hadis ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya, kepada saudara sepupu beliau, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketika itu selisih usia Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas itu jauh. Rasulullah sudah dewasa, artinya sudah menjadi Rasul di atas 40 tahun. Sayyiduna Abdullah bin Abbas ini masih remaja. Keakraban antara Rasulullah dengan Sayyiduna Abdullah bin Abbas itu tergambar dalam bagaimana cara Rasulullah menyampaikan nasihat ini. Jadi hadis ini diriwayatkan langsung oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan ini sahih. Tidak ada satu ulama hadis pun yang membantah kesahihan hadis ini. Bahkan saya katakan tadi yang mungkin di sini ada kajian arba'in ya. Ini salah satu hadis di sini, hadis ini. Ya. Dulu kami kaji sampai berbulan-bulan di Masjid Al-Ikhlas itu, khusus hadis ini sampai berbulan-bulan. Karena semua isi hadis ini adalah sebenarnya pokok-pokok pilar-pilar agama. Beliau ketika itu diriwayatkan dalam syarah hadisnya itu Rasulullah itu menepuk bahu atau memegang bahu Abdullah bin Umar. Tanda kedekatan hubungan beliau dengan Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, ya ghulam. Dalam riwayat lain disebutkan ya ghalim, ya ghulim. Ya ghulam itu artinya anak yang usianya remaja ke bawah. Orang tua kalau menyebut anaknya dengan keakraban itu ya ghulam atau ya ghulim. Ala u'allimuka kalimat yanfa'ukallah bihinna. Maukah kamu atau tidakkah kau senang aku ajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Kalimat di sini maksudnya bukan redaksionalnya tapi substansinya. Maukah kamu ajarkan aku beberapa substansi dari Islam yang Allah akan memberikan manfaat besar buatmu dari apa yang aku sampaikan ini. Tentu Abdullah bin Abbas ketika diberikan demikian, yang menyampaikan Rasulullah, dia menjawab, qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, aku mau. Apa itu? Rasulullah menyampaikan beberapa nasihat. Perhatikan yang pertama, qala ihfazillah yahfazka. Yang pertama pendek sekali, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, dia Allah akan menjagamu. Para ulama hadis mengartikan jagalah Allah itu artinya jagalah agama Allah. Karena Allah tentu tidak membutuhkan penjagaan manusia. Jadi ihfadzillah itu artinya ihfadz dinallah.
Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat ini adalah kalimat bersyarat. Penjagaan Allah akan diperoleh, akan diberikan oleh Allah kalau seseorang itu menjaga agama Allah. Silahkan mau berdebat dengan apapun, tapi silahkan kalau mau melihat hadis ini, coba siapa yang berani menafsirkan lain. Penjagaan Allah itu akan didapat, akan kita peroleh kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika agama Allah itu tidak dijaga, maka penjagaan Allah itu dicabut dari kita. Ini hadis ini senafas dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang sayang ayat ini juga diartikan secara salah, bahkan Barat menceramah mengartikan ayat ini salah. Innallaha la yughayyiru pada ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering diulas dengan terjemahannya saja, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Salah sekalian. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan nasib satu kaum. Tapi kalau kita baca tafsir ayat ini, itu mengatakan Allah tidak akan mencabut rahmat yang diturunkan kepada satu kaum sampai kaum itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah mengangkat dan mencabut rahmat tadi. Itu makna ayat tadi. Saya sudah katakan kemarin, jernihnya air bisa tidak kita rasakan, indahnya sholat berjamaah bisa tidak kita rasakan, bersihnya udara bisa tidak kita rasakan, karena itu semuanya rahmat. Tetapi ketika manusia berbuat sesuatu merubah tadi, menimbulkan bencana begitu, yang asalnya rahmat jadi azab. Jadi azab. Bisa jadi nanti orang yang ke masjid mau sholat ditangkap karena di wilayah lain kemarin viral di WA, saya dapat kabar pas Jumat itu ada seorang bapak marah-marah kepada pengurus masjid karena ketika dia akan sholat Jumat masjidnya ditutup. Dia marah-marah itu, dia cari mana pengurusnya, dia bilang pengurusnya suruh buka, yang tidak mau sholat silahkan, tapi yang mau sholat hadirkan imam, hadirkan itu. Ini bukan dia berarti saya membenarkan dia, tidak, tapi keadaan itu terjadi. Sekarang kita merasakan. Ya, tadi saya baru ngobrol-ngobrol sedikit sama beliau, guru kita, bagaimana ini dengan fatwa kemarin sore, ya saya tidak dengar malah itu. Kalau di Semarang itu sudah Jumat yang akan datang ditiadakan gitu, betul? Hah? Jumat nanti ini? Ya, Jumat yang akan datang nanti ini. Ini sekarang Rabu, Kamis, sholat Jumat ditiadakan begitu. Jumat kemarin kita masih bisa sholat. Maka saya katakan tadi kemarin saya hari malam Senin, Ahad malam hadir Isra Mi'raj di Masjid Besar Kauman. Di situ ada Pak Wali Kota, ada Pak Daroji, Ketua MUI Jateng. Pak Wali Kota justru menyampaikan 3 hal solusi. Salah satu di antara 3 hal itu beliau mengatakan, beliau itu ditelepon oleh koleganya dari banyak tempat mempertanyakan kenapa kok masih mengadakan sholat Jumat. Beliau jawab, justru ini yang kami butuhkan, kata Pak Endi. Saya tidak tahu kalau kemudian ada perubahan fatwa dari Majelis Ulama ini. Tapi sekalian saya katakan, ya ini fatwa yang barunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi saya katakan, kuncinya sebenarnya itu jauh sebelum virus ini menyebar. Karena kita ini kurang menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba sekalian, maaf ini, jangan kita pisahkan antara apa yang terjadi dengan perbuatan umat manusia di muka bumi. Jangan dipisahkan. Saya ulangi, jangan dipisahkan antara apa yang terjadi
dengan perbuatan manusia di muka bumi. Orang-orang Nasrani saja, tadi malam itu saya sempat mendengar kebaktian di televisi orang Nasrani. Mereka mengatakan, kita semua dalam keadaan sulit waspada, tapi kita masih punya satu, kata dia. Apa jawab mereka? Kita masih yakin Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu bekerja. Mereka yang menurut kita keimanannya tidak sesuai dengan kita saja, sadar bahwa kecemasan seperti apapun itu harus diberikan, dilawan dengan keyakinan bahwa innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Orang mengatakan ini tidak kelihatan, iya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi sekali lagi, sekarang pertanyaannya sekalian, apakah kalau orang dijaga oleh Allah itu lalu tidak sakit? Oh, sakit. Apakah kalau Allah menjaga seseorang itu dia tidak punya rasa takut? Takut. Kalau manusia. Jadi rasa lapar, rasa sakit, rasa ngantuk, rasa letih, rasa khawatir itu manusiawi. Tetapi yang dikatakan ihfadillah yahfadka di sini, kita akan dijaga oleh Allah. Semua rasa takut, cemas tadi itu tidak sampai menguasai kita. Kalau ada banjir besar menerpa lingkungan kauman ini, air itu tidak pilih-pilih mana orang yang ahli sholat, mana orang yang tidak ahli sholat. Tapi apa nasibnya sama di mata Allah antara orang yang dihanyutkan banjir, orang yang ahli sholat, dan orang yang tidak ahli sholat? Tidak sama. Kalau sama, lalu apa artinya kita disuruh beramal itu? Jadi yang dikatakan kita dilindungi oleh Allah, jangan kemudian wah saya tidak takut, mau keliru, mesti punya arah takut. Aulia Allah, para wali Allah itu dikatakan la khaufun alaihim, bukan la khaufun lahum. Bukan mereka tidak punya rasa takut, tapi mereka tidak dikuasai oleh rasa takut. Yang dikuasai rasa takut inilah yang kemudian panik. Orang mukmin tidak boleh panik. Pemerintah juga minta kita tidak panik. Bagaimana untuk tidak panik? Untuk tidak panik kita meyakini innallaha ma'an. Tidak ada cara lain. Antum yang pakai masker merasa tidak panik, tetap panik. Tetapi kalau mereka yang meyakini innallaha ma'ana, dia tidak akan panik. Jadi jangan melawan himbauan-himbauan yang baik, turuti. Itu sunnah Allah, aturan Allah. Hidup bersih, cuci tangan, kalau perlu baju ini biasanya gantinya sehari sekali, mungkin sehari 2 kali. Kita keluar, itu cara-cara yang harus dijalankan. Tetapi jangan kita dikuasai oleh keadaan itu. Yang berbahaya adalah kalau keadaan yang membuat orang cemas ini menguasai kita, apalagi menguasai pemimpin kita. Akhirnya apa sekalian? Yang seharusnya tindakan terukur yang bisa diambil, akhirnya orang serampangan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini maaf sekali lagi sudah terjadi. Saya yang melihat sendiri sekalian. Itu orang di Kauman mau berburu botol sama berburu alkohol, itu sudah sangat panik. Kenapa saya tanya kenapa? Karena saya tidak mungkin untuk tinggal di rumah, karena saya harus bekerja segala macam, maka saya harus bawa ini setiap sekian menit saya semprotkan ini. Sudah mulai was-was perasaannya. Lalu setelah kita ajak nego, ternyata orang-orang yang demikian sebagian besar itu orang-orang yang tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muslim, dia akui tidak pernah sholat, dia tidak pernah berdoa, bagaimana dia tidak akan panik? Jadi ini kunci pertama dari Rasulullah SAW diajarkan kita, ihfadillah yahfadka. Jaga agama Allah, jaga hukum-hukum Allah, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga itu artinya kita tidak akan dikuasai
keadaan buruk. Mungkin keadaan buruk itu menimpa kita tapi tidak menguasai kita. Bisa dipahami ya? Menimpa dan menguasai itu lain. Marah itu manusiawi. Tapi begitu orang dikuasai amarah itu sudah nafsu. Marah itu senang kepada makanan yang enak itu manusiawi. Tapi kalau dia sudah dikuasai oleh makanan yang enak tadi, nafsu, bukan manusiawi lagi. Maka resep yang pertama ini menurut saya sangat tepat untuk kita jalankan. Yang kedua, anjuran Nabi ini, ihfadillah tajidhu amamaka. Yang kedua ini menguatkan yang pertama. Kalau pertama mengatakan jagalah agama Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, jagalah agama Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Masker kita bukan lagi kain. Apa masker kita? Qudratullah, ilmullah. Masker kita bukan lagi kain yang ternyata tidak ada yang bisa menjamin 100% itu aman dari virus. Yang 95 pun ya, apa namanya itu masker apa N95 itu artinya dia sampai bisa mematikan atau menghalangi 95% dari virus atau mikroba yang sangat kecil dan. Tapi saya katakan virus kita, masker kita kalau sudah kita menjaga agama Allah, bukan lagi kain yang menempel di hidung. Pembersih tangan kita bukan lagi sudah sanitizer, karena kita mendapati Allah ada di hadapan kita. Ya, kurang bukti apa kita Bapak Ibu sekalian? Orang-orang tua kita dulu melawan penjajah itu bambu runcing. Bambu runcing tidak masuk akal. Senjata otomatis begitu dilawan dengan bambu runcing. Tapi di balik bambu runcing itu ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Tahun 70-an sampai tahun 80-an, Uni Soviet itu tidak mampu menaklukkan satu wilayah yang namanya Afghanistan, yang orangnya cuma bersorban, berjubah gitu, kulut-kulut itu. Sampai dia mengatakan, orang-orang Rusia itu, dalam videonya saya saksikan ketika itu, tikus-tikus putih yang keluar masuk leng, karena dia hidupnya di gunung-gunung. Tapi bertahun-tahun Rusia mau menaklukkan itu, hancur sendiri Rusianya itu. Bahkan sekarang Afghanistannya masih ada, Uni Sovietnya sudah hilang, Afghanistannya masih ada. Mereka mengatakan ketika itu senjatanya hanya lumpur. Begitu mereka keluar dari lubang-lubang gunung tadi membawa lumpur yang itu, lumpur itu diserangkan di kaca panser itu, sehingga mereka bisa melihat. Mereka naik ke atas, senjatanya diambil, pansernya dikuasai oleh pejuang mujahidin. Maka mereka disebut dengan mujahidin. Sekarang orang-orang di Afghanistan itu senjatanya lebih kuat dibanding Afghanistan yang dulu. Tapi apa yang terjadi? Morat marit, perang saudara. Karena apa? Mereka tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kasus yang lebih lama lagi pada masa Nabi, perang Badar, 313 lawan 1000 dalam suasana yang sangat panas di bulan Ramadan. Mereka sedang berpuasa. 313-nya dalam keadaan puasa. Hanya belasan saja yang punya kuda melawan 1000. Tapi Al-Quran mengatakan wa ayyadahum bijunudin lam tarauha. Mereka wa ayyadahum bijunudin lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru. Allah membantu mereka bijunudin lam tarauha, dengan tentara pasukan yang
tidak dilihat, tidak kasat mata. Kurang apa umat Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya? Pelajaran apa yang kurang bagi kita? Pelajaran yang paling kurang adalah ketidaktahuan kita tentang Islam. Sehingga kita ini begini ini sekalian sekarang, kebingungan luar biasa. Saya tiap malam dapat WA dari teman-teman yang masih di Saudi. Kadang-kadang saya tanya, bagaimana teman-teman? Ya Allah, Ustaz Ahmad, jangankan kita ini untuk seperti biasanya kalau malam kepingin makan kebab, keluar kebab. Sekarang ini kita mau ke masjid sulit. Pemerintah Saudi bahkan sekarang sudah menerapkan jam malam. Kalau mereka keluar tanpa keperluan yang mereka bolehkan, itu dikurung 1,5 bulan dan denda 15.000 real. 15.000 real didenda dan dikurung 1,5 bulan. Nikmat Allah dicabut. Karena apa? Karena manusia, karena perbuatan manusia, bukan karena kezaliman Allah kepada manusia ini. Jadi kalau kita menjaga agama Allah yang kedua ini, tajidhu amamaka, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Sekarang ini kita apa sekalian? Bingung kita ini, apalagi baca tadi uang yang begini, kita panik. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Na'udzubillah min dzalik ini. Yang ketiga saya sampaikan ini beberapa nasihat. Ini penting. Jazakallah khair. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenallah kamu kepada Allah ketika kau dalam keadaan nyaman, enak, niscaya nanti Allah akan kenal kamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Pertanyaannya, kita ini kalau dalam suasana nyaman, nikmat, itu seperti orang yang naik kapal tanpa ada badai. Kita anggap Allah tidak punya peran dalam air laut yang bergerak, Allah tidak punya peran dalam menggerakkan angin, maka kita hanya mengatakan kapal itu jalan karena ada mesinnya, karena kapalnya kuat. Begitu, maka Allah hanya timpakan badai, kapal itu kena badai, kalang kabut. Karena mereka tidak mengenal Allah sebelumnya, maka Allah tidak mau kenal dia ketika dia sulit ini sekalian ini. Bagi orang-orang yang bawah, sekarang itu persoalannya bukan mau kena virus atau mau tidak kena virus, bagaimana dia bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Iya, tadi malam saya ikuti acara Pak Karni itu, ya, apa ILC ya, layar klub itu kan begitu. Indonesia tidak akan melakukan lockdown bukan karena lockdown itu tidak efektif, karena biayanya terlalu mahal. DKI saja yang menjanjikan mau memberikan insentif pangan kepada warganya belum direalisasi. Padahal DKI yang APBD-nya begitu besar, bagaimana kalau mau tingkat nasional? Sehingga tadi malam juru bicara Presiden ketika ditanya soal itu mengenai pekerja pabrik itu bingung jawabnya. Kalau pekerja pabrik di swasta tidak boleh kerja, yang mau ngasih siapa? Negara apa perusahaan? Perusahaannya kalau disuruh ngasih milih tutup dia, milih tutup kan. Lalu siapa yang mau ngasih negara ini? Panik sekalian. Akhirnya orang berpikir selama ini yang ngasih makan saya itu adalah perusahaan ini. Saya itu makan karena saya kerja. Kalau saya tidak kerja, saya tidak lupa kepada Allah, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bekerja keadaan nyaman tidak kenal Allah, maka ketika muncul begini panik, mau kemana dia? Mau kemana? Ya, semua mengalami kesulitan ini. Kita yang pedagang misalnya, saya dagang ini merasakan benar kan, orang tidak ada orang keluar. Kita buka toko pagi sampai sore, 1-2 orang masuk.
Kalau misalnya orang mau dihitung kalkulasi pemasukan toko sehari, kadang-kadang tidak bisa dipakai untuk sekali makan buat keluarga. Sekali makan ini. Lalu apakah kemudian kita tidak makan? Kalau seandainya ini kita tidak makan sebagaimana pernah Rasulullah diboikot 3 tahun. Diboikot 3 tahun Rasulullah itu hanya karena mempertahankan Islam. Diboikot, tidak bisa makan. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak kemudian melupakan Allah mencari makanan, tidak. Jadi pemerintah sebenarnya akan mendapatkan bantuan yang besar kalau pemerintah itu membangkitkan militansi akidah dari umat Islam. Kalau saya bicara militan jangan dikaitkan dengan ekstrim ya. Militansi akidah. Kalau akidah militansinya dengan la tahzan innallaha ma'ana itu dibangkitkan, sebenarnya banyak anggaran negara bisa dihemat. Sekarang kan enggak. Bahkan maaf ini, seandainya camat Pedurungan ini mengumumkan orang-orang di Pedurungan itu mau dikasih bahan panganan, saya yakin masing-masing hanya mikir keluarga dan dirinya sendiri. Dia akan ambil sebanyak-banyaknya. Orang lain tidak kebagian, tidak apa-apa. Betul? Betul, karena apa? Karena tidak dibangkitkan militansi akidahnya. Lihat bagaimana Rasulullah membangkitkan militansi akidah, sehingga orang-orang Muhajirin dan Ansar itu tidak ada yang berebut mengenai kenikmatan. Ketika ada 10 orang korban perang terkapar tidak bisa minum, ada seorang sahabat membawa minum. Ketika ditawarkan kepada yang pertama, apa kata yang pertama? Berikan kepada sebelahku saja, sebelahku lebih membutuhkan. Ini bukan berarti orang yang mau bunuh diri yang ngomong begini, tapi dia memiliki militansi akidah, menyelamatkan saudaranya yang lebih penting ini. Sekarang APD itu menjadi tidak ada. Apakah benar produksi APD di Indonesia itu tidak mencukupi kebutuhan tenaga medis yang ada sekarang? Tidak sekalian. Iya, tadi malam itu seorang dokter muda yang dengan uangnya sendiri 450 juta rebayar ya, membeli kembali alat APD yang sudah dikuasai oleh pengelola itu, dibeli dengan uang yang harga yang begitu mahal. Bahkan sampai dia mengatakan begitu dia mendapat uang dari saya, itu dia bisa beli mobil yang paling mewah. Dia pernah dibeli itu. Lagi orang-orang yang seperti ini yang kita cari militansi akidahnya. Coba bayangkan sekalian, kalau semua ditanggung negara, tidak akan mampu. Tapi kalau orang-orang kaya yang muslim dibangkitkan militansi keislamannya, muncul orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar, muncul orang-orang seperti Sayyidina Utsman, pemerintah akan ringan. Yang tahu orang-orang fakir kecamatan di Kauman ini, itu orang Boyolali apa orang Kauman? Orang Kauman. Saya tanya di sini, kalau seandainya orang yang di Kauman yang punya kelebihan rezeki berbagi dengan orang yang ada di wilayah yang sama yang kekurangan, kira-kira cukup nggak? Turah. Tapi mana di antara kita sekarang yang dibangkitkan itu? Coba Anda yang mampu beli 10 paket sembako, berikan kepada saudaranya yang muslim yang kesulitan, siapapun beli. Pemerintah tidak membangkitkan itu. Dan maaf ini, sebagian pengusaha kita pengusaha yang zalim, yang menguras kekayaan ini untuk mereka. Tapi ketika terjadi begini, kalau mereka nyumbang, maaf ini, berapa sih nilainya Media Group itu memberikan hotelnya untuk dipakai tenaga medis? Itu berapa? Kecil sekali. Tapi kalau orang-orang seperti di kampung ini, orang yang penghasilannya 1 bulan 3 juta 4 juta, membeli 5 kantong beras A 5 kilo, lalu diberi kepada orang yang harusnya bekerja tidak bekerja, diberikan, itu nilainya lebih besar yang diberikan kepada orang, yang diberikan oleh orang yang bekerja tadi ini. Solidaritas dimunculkan.
Bangsa kita yang terkenal dengan bangsa yang gotong royong, hancur kegotong royongannya sekarang ini. Hancur. Betul sekali. Hancur. Apa buktinya hancur? Coba lihat, orang mau beli masker, berapapun dia mau beli sebanyak-banyak untuk dirinya. Kadang-kadang saya berpikir, apa dia mau pakai sehari itu 10 masker? Karena apa? Tadi saya katakan, ketika orang tidak kenal kepada Allah Ta'ala, ketika dalam keadaan nyaman lapang, maka Allah tidak akan kenal dia dalam keadaan sempit. Ketika Allah tidak mengenal kita, maka tindakan kita tindakan setan. Na'udzubillah min dzalik. Tindakan setan. Jadi ini ta'arruf billahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenallah kamu kepada Allah ketika kau itu dalam keadaan lapang. Nanti ketika kau dalam keadaan sulit, Allah akan mengenal kamu. Oh, itu hambaku yang selalu mengulurkan tangan. Kasih begitu. Saya berpikir kok negara ini negara kaya, tidak perlu, maaf ini, mengurangi anggaran berapa tadi? 3% ya. 3% dari APBN, apalagi sampai nambah utang. Orang-orang yang kaya saja. Satu orang kaya, misalnya ada 100, itu dibagi menanggung, sudah teratasi kok. Tetapi memang keadaannya sangat kompleks, masalahnya sangat kompleks. Ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat pada pemerintah, menyangkut hubungan antar komponen dalam masyarakat. Ini masalahnya sangat apa? Tetapi sekali lagi, tidak boleh virus ini meluluh lantakkan kehidupan kita sampai soal kegotong royongan pun dihancurkan oleh virus ini. Jangan. Kalau tubuh kita dihancurkan oleh virus ini, tapi hati kita harus tetap bersih. Mari kita berbagi, kita berikan pada yang lain. Antum-antum yang punya kelebihan, cobalah. Saya masih punya tabungan, ambil 100.000, mau diberikan pada 2 orang, belanjakan, berikan pada 2 orang. Itu sudah ikut andil menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah ini. Pantas kalau orang-orang yang kecil bertanya, kalau kami harus di rumah, anaknya makan apa? Kontrakan yang dibayar apa? Ya yang begitu itu yang menyokong tidak kuat. Kalau negara tidak akan kuat. Kalaupun seandainya kuat, manajemennya akan sangat sulit. Sekarang bantuan yang diturunkan untuk setiap orang ke provinsi aja kan tadi malam masih ditanyakan kapan itu. Birokrasinya panjang. Tapi kalau orang sekampung, orang sedesa, orang sekecamatan dengan niat-niat bersih, semuanya terlibat untuk mengentaskan ini, saya kira virus corona akan cepat pergi dari Indonesia. Bukan hanya virus corona yang menghantam kesehatan kita, tapi juga virus corona yang menggerogoti mental kita itu akan pergi dari Indonesia. Kemudian yang berikutnya sekalian, ini penting lagi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda mau minta, artinya minta yang kita tidak tahu, tidak melihat ada makhluk yang bisa kita mampu jalankan itu, fas'alillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa alhamdulillah tadi sudah dibacakan, dan saya anjurkan kunutnya tidak hanya di subuh, ya di zuhur dibaca, ya asar kunut nazilah. Kita baca, kita minta kepada Allah menunjukkan bahwa kita masih punya keyakinan seberat apapun persoalannya, campur tangan Allah akan menyelesaikan ini menurut cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Saya khawatir ini, maaf khawatir, nanti kira-kira bulan-bulan Mei Juni itu Bank Dunia dan IMF ya akan bergerilya. Saya khawatir, sehingga akan membuat negara-negara miskin baru, yaitu dengan cara menawarkan hutang. Mudah-mudahan pemimpin negara kita tidak tertarik untuk berhutang,
tapi betul-betul bisa mengelaborasi dan menggali potensi masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Sebab kalau sampai terjadi yang demikian, berarti kita tidak ista'in billah, tidak nasta'inullah, tapi kita minta tolongnya justru kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya singkat sekalian. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan begini, qad jaffal qalam bima huwa kain. Semua ketetapan keputusan Allah telah dibuat. Semua ketetapan dan keputusan Allah telah dibuat. Pena sudah mengering katanya di sini. Artinya sudah tidak ada lagi hal-hal baru. Semua urusan soal kehidupan ini sudah diatur detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur detail. Qad jaffatil aqlam. Semuanya sudah diatur detail, maka kita diberi peringatan yang terakhir, falau annal khalqa kulluhum aradu ayyan fa'uka bi syai'in. Wahai Abdullah Ibnu Abbas, kata Nabi, seandainya semua manusia itu berkeinginan untuk memberikan sesuatu yang baik untukmu, tetapi Allah tidak mengizinkan, mereka tidak akan bisa memberikan apa-apa. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia di bumi ini berkumpul, semuanya menyusun muslihat untuk memberikan keburukan kepadamu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa juga kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari hadis ini adalah bagaimana umat Nabi Muhammad itu dibentuk militansi akidahnya. Innallaha ma'ana. Militansi ma'iyatullahnya dikuatkan yang demikian ini. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya mudah kalau kita mendengar dan membaca apa yang disampaikan ini, tapi bisa jadi lain kalau kita menghadapi kenyataan. Sekarang ini barangkali banyak yang punya simpanan uang di rumah, mungkin beringin, wah nanti saya mau kasih ini kasih itu, tapi kadang-kadang berubah keadaannya ketika kita sudah mendekati uang itu. Maka bagi siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, membantu pemerintah dengan apapun yang kita bisa, jangan malah menyebarkan hoax. Dengan apapun yang kita bisa, bantulah pemerintah ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Satu pertemuan menyita di sini, tapi saya anjurkan silakan dikaji, buka buku-buku yang mengupas hadis ini. Ini hadis luar biasa, dikatakan jawami'ul hikam. Hadis ini min jawami'il hikam, artinya merangkum nilai-nilai dasar keislaman itu, yang kalau kita terapkan sekalian, insya Allah Bapak Ibu akan merasakan indahnya hidup sebagai seorang muslim, indahnya hidup sebagai seorang mukmin. Bahkan di tengah-tengah suasana orang panik pun kita masih merasakan keindahan hidup sebagai seorang mukmin ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa kita rasakan, ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan mendatangkan virus ini sebagai azab, maka mudah-mudahan azab itu dijauhkan dari kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat dan kebaikan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, Allah segera turunkan rahmat itu kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aslak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil,
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أغثنا يا الله برحمتك نستغيث أغثنا يا الله ومن عذابك نرتجي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya yang mau bertanya. Bapak Ibu, kalau saya tanya misalnya, Bapak Ibu milih sholat berjamaah 5 waktu itu diteruskan atau ditutup? Hah? Dilanjutkan ya. Insya Allah itu menjadi solusi buat keadaan ini. Tapi saya katakan sekali lagi, himbauan pemerintah juga dijalankan. Hidup bersih ya. Tadi saya pun datang itu tidak langsung masuk, saya ke toilet, saya bersihkan tangan segala macam, saya baru masuk di sini. Ya, mungkin juga pengurus masjidnya juga begitu ya, bisa membuat lebih nyaman suasananya begitu. Jadi sekali lagi himbauan pemerintah tetap dijalankan, terutama hidup bersih. Dan kalau sudah dari masjid tidak ada keperluan lain, ya di rumah. Kemudian menurut saya, kalau masjid jamaah ini mau dibubarkan, mestinya yang depan itu bubar dulu. Ya, pasar itu bubar dulu sebelum jamaah ini dibubarkan. Nanti menjadi kontradiksi kalau maaf ini di dalam masjid tidak ada orang berjamaah, tapi di luar banyak orang berebut makanan. Ya, tapi insya Allah setuju ya kalau jamaahnya dilanjutkan. Kecuali nanti kalau ada perkembangan keadaan yang Semarang itu menurut saya belum sampai kepada untuk menutup masjid dalam sholat berjamaah. Ya. Jadi saya memang tadi malam itu tidak ada. Karena sore itu ada auksian pendusulan. Kegiatan yang ada Jumat bertanggal 27. Kemudian sholat khawatir ini dianjurkan untuk tidak dilakukan. Memang saya
sampai kondisi kondusif. Ini pengumuman kita buat, tapi jamaah kalau mau berjamaah jadi silakan. Tapi keputusan akhir ini harus saya sampaikan. Ya. Bagus, saya kira tidak ada masalah. Jadi selama masjid dibuka, orang bisa iktikaf sendiri misalnya, mau sholat silakan. Soal takmir tidak melaksanakan sholat berjamaah, dalam arti mungkin kalau imam segala macam nanti berarti mesti ngikuti takmir, tidak masalah. Tapi saya ingin tanyakan sekalian pada orang-orang yang ambil keputusan begini ya, azan dikumandangkan enggak? Dikumandangkan. Lalu lafadznya diganti enggak? Lalu ketika orang menumandangkan adzan hayya 'alas shalah, kita mendengar, apa yang akan kita lakukan? Kalau Nabi ya, ya mestinya di setiap masjid ulama harus mengatakan adanya itu setelah hayya 'alas shalah, Bani mengatakan sallu fi buyutikum. Menurut saya itu mendua kalau azan itu hayya 'alas shalah, karena ada riwayat hadis mengatakan siapa yang mendengar suara azan orang laki-laki falam yudabbi alaihi fala salatalah. Orang laki-laki yang mendengar suara azan dan dia tidak menjawab mendatangi panggilan azan itu fala salatalah. Memang ini hadis bisa saja dianulir karena ada keadaan-keadaan khusus. Tapi saya katakan tadi, ketika waktu itu terjadi hujan besar badai, muadzin di masjid diperintahkan, Nabi mengatakan, oleh sahabat juga mengatakan, sallu fi manazilikum atau sallu fi buyutikum. Kalau sudah ada aba-aba begitu, maka kita yang mendengar suara azan ini menjadi tidak terbani dengan panggilan tadi itu. Sebab makna hayya 'alas shalah itu bukan hanya sekedar informasi sudah masuk waktu sholat. Hayya 'alas shalah itu mari, iya. Jadi kadang-kadang sekalian, mengapa saya katakan tadi? Kalau saya tetap mengatakan yang bagus itu fatwa majelis ulama pusat, itu yang pas. Hah? Gimana? Ya. Ya, tapi menurut saya acuannya agak meleset. Ya, melesetnya begini. Harusnya setelah fatwa itu keluar, pemerintah memetakan dulu mana wilayah yang memang sholat Jumat harus ditiadakan, mana yang dianjurkan untuk ditutup, mana yang memang masih diadakan. Kalau tidak, maaf sekalian ini saya katakan ini, nanti masjid-masjid itu berbeda-beda. Di Pedurungan misalnya, ya saya paham, saya tidak membantah, tetapi yang berwenang itu pemerintah. Sampaikan saja wilayah Semarang misalnya, kota Semarang masuk zona merah, alas semua masjid berhenti salat. Tapi sampai sekarang saya katakan, kenapa saya katakan begitu? Kan fatwa majelis ulama yang pertama belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemerintahnya masih sibuk, kan memang sulit untuk memetakan itu. Tadi malam saja kita dengar sendiri kan, juru bicaranya itu digugat habis-habisan. Juru bicara Menkes itu dipersoalkan supaya diganti, bahkan menterinya minta diganti. Ini lebih pusing buat kita. Majelis ulama itu mengeluarkan fatwa, ya kan atas rekomendasi pemerintah. Pemerintah yang paling berwenang sekarang siapa? Menkes kan begitu. Kondisinya seperti itu. Jadi saya membenarkan yang antum panggil itu bagus, masjidnya tetap dibuka, tapi takmir tidak menyelenggarakan sholat Jum'ah dan sholat, tetapi tidak sampai represif. Artinya ada orang mau sholat berjamaah 5 orang bubar-bubar, jangan. Tapi kalau nanti sudah sampai pada tahap zona merah, itu akan diambil.
dibenarkan itu. Ayo masjidnya tutup, kita tidak boleh. Kalau sekarang belum bisa. Jadi saya juga mendapat banyak pertanyaan, termasuk dari Al-Mukarram ini. Kalau Senin saya di WA, kajian masih ada enggak? Saya kadang-kadang berpikir, ini pertanyaan untuk pertanyaan kesediaan saya atau dari pihak masjid. Kalau di tempat lain mereka sudah langsung welcome, kita tetap jalan Ustaz. Bahkan mereka ada yang merencanakan nanti sholat Jumat, kalaupun begini mereka tetap akan jalan. Silakan. Tapi pemerintah menghimbau itu tidak salah, pemerintah menerapkan itu salah. Tapi memang penerapannya di bawah supaya tidak bingung, menurut saya itu ada guidance begitu. Ini kedurungan zona apa? Zona merah. Misalnya sudah semua masjid Durungan tutup. Pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak cepat melakukan itu? Pertanyaannya di situ. Ini yang menurut saya membuat kita menjadi bingung menjalankannya. Seperti antum juga mengatakan tadi kan bingung sebagai takmir menjalankannya itu. Jadi kalau saya patuh pada ulama, tapi menurut saya tadi saya katakan, saya berpegang pada yang disebutkan pertama kali di Ustadz itu, bahwa ada masjid yang harus ditutup, diuraikan nanti satu-satu kan. Ada yang masjid yang tidak dilaksanakan dibuka, tapi ada masjid yang masih boleh dilaksanakan. Nah, untuk menentukan itu kemudian diharapkan pemerintah menetapkan kondisi masing-masing wilayah itu bagaimana ini. Kacau keadaannya sekarang ini. Kalau misalnya melaksanakan sholat ini maksudnya kita berjamaah, tapi bilangnya dari takmir kemudian physical distancing, jadi jaga jarak. Misalnya sholat yang dilakukan itu apa? Saya tentu kalau mau menjawab soal syariahnya, tuntunannya harus ada rujukan. Sementara ini ketika keadaan yang demikian itu terjadi di wilayah-wilayah Islam, perintahnya itu dua, sholat berjamaah atau tidak. Jadi tidak ada kemudian sholat berjamaah tapi kemudian diatur yang panjang. Jadi kalau mau sholat berjamaah ya sholat berjamaah sesuai dengan kaidah jamaah sepanjang masih mampu. Kalau tidak ya tidak. Saya tidak melihat misalnya Sayyidina Umar ketika itu merintahkan si Abu Ubaidah bin Jarrah ya, gubernurnya Islam itu sholatnya begini, enggak. Jadi kalau soal tidak mengatakan sholat berjamaah ada referensinya. Artinya ditiadakan. Tapi ketika diadakan sholatnya ya seperti layaknya orang sholat berjamaah. Mungkin yang perlu dihilangkan misalnya salaman, kan itu tidak ada urusannya dengan jamaah ya, salaman atau setelah sholat kemudian segera berpisah, datang akhir itu silahkan, datang akhir pulangnya cepat. Saya katakan begini sekalian, ini maaf, kita ini terlalu banyak kontradiksi. Ini saya sebutkan saja, saya contoh khutbah di masjid besar Kauman itu kalau saya khutbah misalnya itu dibatasi khutbahnya 20 menit, tapi kalimat yang dibaca oleh Bilal sebelum azan itu 10 menit. Saya tanya sekarang ini, mana yang ada dalam syariat itu? Pengumuman tadi atau khutbah? Khutbah. Nah kita mestinya begitu ngerti syariat itu sampai di mana, itu yang kita jalankan secara minimal. Salat datang, kemudian selesai ulang tutup lagi untuk meminimalisir tadi itu. Kalau di Kauman dikasih jarak tapi tidak sampai panjang, ada jaraknya, tapi saya kira juga masih bisa rapat itu, dikasih tanda itu satu-satu begitu itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya tidak mendapatkan dasar dalam hukum apakah kalau kita adakan sholat berjamaah lalu shafnya dibuat seperti physical distancing tadi, apa satu seperti orang antri juga begitu, lalu dikasih silang tidak boleh berdiri di sini. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak lihat tanda dasarnya itu mungkin ijtihad ya. Ya bagus ya. Termasuk tadi saya katakan tidak menyelenggarakan sholat berjamaah tidak apa-apa, tapi tidak melarang orang berjamaah, itu loh saya maksudkan, paham ya? Jadi tidak kemudian orang mau sholat mestinya ditutup, tidak usah.
Iya, tidak apa-apa, bagus. Karena tanggung jawab sebagai takmir itu harus menjalankan begitu. Iya. Iya, tidak apa-apa. Karena itu mas'uliyah, punya mas'uliyah, punya tanggung jawab. Dan itu nanti dipertanggungjawabkan masing-masing kan, sesuai dengan kedudukannya itu. Iya. Betul, dan itu pun merujuk kepada tadi yang untuk katakan hasil apa? Kemarin sore gitu. Tapi yang penting tadi, orang mau sholat di masjid, buka. Mau baca Al-Quran di masjid, buka. Iya, saya kira bagus. Banyak yang harus kita pikirkan. Kalau harus nutup masjid rapat itu banyak kita pikirkan. Tapi kalau membatasi kegiatan, oke, bagus itu. Saya kira sudah cukup sekali. Mohon maaf semuanya untuk selanjutnya ini dengan sangat berhati bahwasanya kajian ini sama Dihentikan. untuk sementara. Semua kajian sudah paham dan selanjutnya kami umumkan Maksudnya tidak dihentikan dalam arti tidak ada Al-Qur'annya, dibaca di rumah-rumah, dibaca di rumah masing-masing. kegiatan membaca Al-Quran bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.